Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mas Bonong dan di video kali ini konten Markipat yang keempat. Nah ini lanjutan dari video yang kemarin, masih berhubungan yaitu tentang kecelakaan. Dan ini ya mohon maaf kalau misalkan bahasa saya nanti banyak menyinggung perasaan netizen. Jadi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan like, comment, share, dan juga subscribe. Dan pastikan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mas Bonong. And here is the topic that I'm gonna talk about. Oke teman-teman, nah beberapa bulan yang lalu dan beberapa minggu yang lalu juga itu di media sosial, terutama di Instagram, saya cukup sering mendapatkan berita kecelakaan kendaraan bermotor melawan apa gitu ya. Nah ini yang mungkin bisa saya up lagi tentang kecelakaannya, bukan tentang korbannya loh ya. Yang pertama itu adalah tentang kecelakaan yang truk tronton menabrak korban di perempatan jalan yang terjadi di Kalimantan itu kalau nggak salah ya. Nah itu pertama. Terus yang kedua yaitu tentang pengendara rombongan moge yang menabrak menabrak anak kembar di jalanan sampai meninggal dunia. Terus yang ketiga yaitu tentang kecelakaan mobil pick up yang menabrak pengendara MT25 di Jawa Tengah. Nah, terus yang keempat itu ada lagi seorang pengendara Yamaha R25 kalau nggak salah. Ini pokok kendaraannya itu 250 cc. Nah, ini menabrak bajai sampai akhirnya meninggal dunia di tempat. Dan baru aja itu ada ada kejadian kecelakaan juga yang melibatkan antara motor gede kalau nggak salah BMW 1000RR melawan mobil LCGC. Nah yang pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah mari kita doakan kepada korban yang meninggal dunia dalam kejadian-kejadian tersebut supaya mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala dosa-dosanya diampuni dan semoga kita doakan korban-korban yang meninggal dunia tadi yang dari kejadian-kejadian tadi itu bisa mendapatkan tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima di sisinya. Amin Allahumma amin. Nah, ya terus yang kedua, ini yang mau saya bahas ini adalah tentang tentang upnya berita ini di media sosial. Memang sih kalau misalkan kita apabila topiknya itu tentang kecelakaan, tentang kayak kecelakaan lah istilahnya itu. Jadi kalau di media sosial, di Instagram lebih tepatnya itu kayak cepet banget gitu loh, informasi-informasi mengenai kecelakaan itu tersebar sangat luas gitu ya. Ya wajar aja sih, memang media sosial itu sudah kayak jalan tolnya informasi gitu. Memang kita nggak bisa membendung arus informasi entah itu baik atau salah, kita nggak bisa membendung, kita cuma bisa memfilter gitu kan ya. Cuman yang jadi permasalahan di sini adalah ketika kita mengomentari postingan tersebut atau kejadian tersebut, perlu kita garis bawahi bahwa kejadian kayak kecelakaan itu kita nggak pengen kan kayak kecelakaan itu kan. Pastinya kalian juga nggak pengen mengalami kecelakaan gitu. Saya juga nggak pengen dulu tuh mengalami kecelakaan sampai menabrak orang, itu saya juga nggak pengen. Itu bukan kehendak saya, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya itu sudah takdir, sudah digariskan. Dan perlu juga diketahui bahwa namanya jodoh, rezeki, dan juga maut itu sudah ada yang mengatur, bukan kita yang mengatur. Nah, dari statement ini yang perlu kita ketahui adalah ketika kita membahas tentang ajal, itu sesuatu yang kita nggak usah perlu komentari lagi, lebih tepatnya. Lebih baik ya sudah, ini takdirnya seperti ini, ya sudah, stop sampai situ aja. Kita cuma bisa belajar dari kejadian tersebut. Sebab saya merasa kayak mulut-mulut para komentar-komentar netizen ini sangat apa istilahnya ya, kayak
mah benar gitu loh, kayak apa namanya, kayak sok benernya dewe gitu. Ada beberapa komentar yang saya baca dari beberapa kejadian. Nah, contoh kita ambil contoh satu-satu aja deh. Kejadian yang di mana itu, di kejadian truk tronton yang menabrak beberapa pengendara di perempatan jalan itu sampai banyak korbannya meninggal dunia. Itu banyak yang komentar kayak gini loh. Itu kan harusnya kita bisa belok ke kiri, harusnya sopir bisa mengendalikan truknya belok ke kiri supaya tidak bisa supaya tidak menabrak korban lebih banyak lagi. Nah gitu. Terus ada yang bilang kalau memang sudah tahu remnya blong, kenapa tetap di bawah gitu ya? Harusnya gini gitu kan ya. Nah itu nyadar nggak sih kayak komentar kayak gitu itu kayak sebenarnya ada hal benar lainnya yang bisa dilakukan padahal itu tidak bisa. Mungkin bahasanya agak terlalu sulit ya. Memang benar kalau misalkan kita bisa mengendalikan, kalau misalkan si sopir tadi itu bisa saat itu bisa mengendalikan truknya untuk banting setir kiri ke daerah yang lebih lapang, harusnya seperti itu. Itu nggak segampang yang kita pikirkan, Pak Topeng. Ada beberapa alasan kenapa. Yang pertama, truk itu berat loh, Rek. Kita mengendalikan truk yang nggak ada power steeringnya itu berat. Jangankan truk, saya mengendarai elf yang tidak ada power steeringnya, mobil keluaran tahun lama, tahun 70-an lah, 80-an lah. Itu aja ketika saya mau mencoba membelokkan, itu berat sekali loh setirnya. Apalagi dalam kecepatan tinggi, nggak bisa langsung saenake ngomong kudune belok kiri, harusnya belok kiri. No, nggak segampang itu. Bener-bener susah. Jadi kayak logika berpikir kalian itu memang bisa membuat kejadian itu nggak bisa terjadi. Logika berpikir kalian itu bisa kayak harusnya kayak gini, itu sebenarnya nggak bisa, bro. Kayak memang sudah takdirnya udah. Kalau kita sudah ngomong takdir, kita nggak bisa lawan. Mau bagaimana lagi? Itu dari kejadian tadi itu. Terus ngomong kalau rem blong itu harusnya nggak usah dibawa aja. Oke, ini kita bisa aja ngomong human error atau memang malfunction di kendaraannya sendiri. Tapi kita kan nggak tahu gitu loh. Kita nggak tahu bener-bener kejadiannya itu rem blongnya ini ketika sudah di jalan atau sebelum mobil berangkat. Kalau misalkan kendaraannya itu sudah blong sebelum mobil atau kendaraan itu berangkat, ya memang itu bisa jadi human error. Tetapi kalau misalkan pas di jalan tiba-tiba rem blong, salah siapa coba? Nggak bisa. Itu sesuatu yang sudah nggak bisa disalahkan udah. Dan juga netizen itu nggak kita lanjut Reo. Nah itu dari kejadian pertama kayak komentar-komentar kayak gitu bener-bener kepingin tak jajak angkruk ayo bang kok gini gitu. Pengen tak jajak omong-omongan gitu loh. Sebenarnya kok bisa sih ngomong kayak gitu gitu loh. Ya memang sih kalau di Instagram kita bisa, di Instagram atau media sosial lainnya kita bisa berkomentar sesuai dengan keinginan hati kita gitu. Tidak ada yang membatasi kecuali perundang-undangan aja. Oke. Nah selanjutnya kejadian yang kedua yaitu rombongan moge yang menabrak anak kembar gitu. Nah dari kejadian ini sudah banyak pikiran. Memang moge itu arogan atau moge itu nggak bisa pelan. Terus gini. Banyak sekali komentar yang saya baca saat itu yang membuat saya tuh kayak Yung Rek, kalian nggak usah komentar kayak gitu loh. Nah terus lagi kayak apa namanya komentar-komentar apa namanya moge sosokan dikawal aja kayak gitulah, komentar-komentar negatif tentang moge. Ya mau bagaimana lagi? Saya sekali mengendarai moge yaitu cc 600 kalau nggak salah. Itu memang motor gede itu nggak bisa dibawa pelan memang. Jadi memang motor gede itu kita lari 80 km per jam gigi 1 itu sudah kayak apa ya, pengen betot gas aja gitu loh. Memang motornya ini tidak diperuntukkan untuk dibawa pelan gitu loh, memang dibawa kenceng. Kalau memang pengen motornya pelan ya bawa motor yang sisinya kecil aja gitu, yang 100 cc 150 cc gitu. Lebih baik kayak gitu daripada kayak kita menghujat motor gede arogan nggak bisa pelan. Ya memang motornya nggak bisa pelan. Ya gimana ya gitu loh. Masa iya motornya MotoGP yang sisinya 1000 itu harus lari 20 km per jam? Kan nggak mungkin. Namanya juga motor gede harus kenceng. Ya ini nanti kalau misalkan kita bawa moge, memang itu kembali lagi ke ridernya ya.
Saya ulangi lagi, kalau kita mengendarai moge atau pengendara moge, kenceng enggaknya motor itu tadi kembali ke ridernya. Tetapi memang kodratnya moge itu tidak bisa dibawa pelan. Karena kenapa? Ada rasa panas dari mesinnya yang membuat merasa kita itu tidak nyaman. Itu sih. Nah, terus ada yang komentar, kok iso kejadian sih? Kok bisa terjadi anak kembar itu meninggal dunia di tempat? Ya bayangkan aja gitu loh, kalau misalkan ada orang ketabrak kendaraan kecepatannya di atas 80 km per jam terus terpelanting, ya otomatis dia mengalami benturan yang sangat keras sampai akhirnya ya mungkin aja kepalanya terbentur dengan tanah, mungkin sampai akhirnya gegar otak berat gitu, bisa aja loh kayak gitu. Kita nggak bisa kayak tidak bisa membayangkan secara detail gimana kejadiannya, itu nggak bisa, itu udah kembali lagi itu takdir, udah kita nggak bisa melawan takdir. Nah terus orang tuanya kemana gitu, misal kayak gitu. Nah terus orang tuanya kemana? Nah kembali lagi human error. Kelalaian itu bisa jadi salah satu kunci atau salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di Indonesia atau di jalanan. Nggak bisa dipungkiri. Selain itu memang sudah musibah atau sudah menjadi takdirnya, salah satu penyebab lainnya adalah kecelakaan yang terjadi di jalanan itu memang karena faktor kelalaian. Nah nanti kelalaiannya ini bisa jadi kelalaian mengecek kendaraannya mungkin, atau kelalaian terhadap dirinya sendiri, tahu dirinya sudah ngantuk tapi paksa aja mengendarai dan akhirnya bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu namanya juga lalai. Nah ini poin pentingnya sih. Terus ada lagi kayak kejadian yang selanjutnya, yaitu yang pengendara MT25 ditabrak sama mobil pickup. Nah ini menarik ini. Kejadian persisnya saya kurang tahu sih itu seperti apa. Cuman kalau misalkan dibayangkan nih ya, itu kan kejadiannya di perempatan tuh. Nah otomatis kan mungkin aja nih ada lampu merah atau ada lampu lalu lintasnya lah. Mungkin aja ketika lampu hijau itu si pengendara MT25-nya itu langsung gas gitu ya. Terus mobil pickupnya ini dia melanggar peraturan, akhirnya brak gitu kan ya. Si korban tertabrak gitu kan. Nah ya, kalau kita ngomong penyebab lain terjadinya kecelakaan itu, faktor yang lainnya adalah kita tidak bisa patuh terhadap peraturan, dan ini sudah klasik orang-orang Indonesia atau pengendara-pengendara di Indonesia itu susah sekali untuk mematuhi peraturan yang ada di jalanan. Bahkan ada beberapa orang, atau mungkin banyak sih kalau bisa saya bicarakan, ada banyak orang yang ngomong bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ini mungkin guyonan, tapi it's not a joke at all. Peraturan memang itu untuk dipatuhi, Rek. Supaya nanti itu kita bisa selamat gitu loh di jalanan gitu. Kadang kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita selamat, orang lain yang lalai malah menyebabkan kita celaka. Nah kayak gitu ya. Terus ketika saya baca komentar-komentarnya itu, musim mobil pick up ini ngapain nerabas lampu merah. Terus ada lagi komentar yang kayak, itu ngapain sih balapan gitu, ngetes sepeda motor di lampu merah, kalau pengen balapan di sirkuit aja bos. Kembali lagi, itu nggak bisa kita kayak mencegah kejadian itu tuh nggak bisa. Sekalipun yang komentar berada di situ, di tempat kejadian perkara sebelum kejadian kecelakaan terjadi, kalian tetap aja nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Kalaupun saya ada di situ, saya cuma bisa menonton aja udah. Kalaupun kita mau ngandani atau mau memberitahu, Rek, ojo banter-banter, Rek, jangan ngebut-ngebut ya nanti cilaka gitu. Orang itu bisa aja mendengarkan saya. Kalau misalkan nggak mendengarkan, masa kayak bodoh amat gitu loh, siapa lu gitu kan? Ya susah kan gitu loh. Ya udah, kayak semuanya itu memang sudah digariskan kayak gitu. Meninggalnya memang caranya seperti itu. Memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir hayatnya seperti itu. Gitu loh. Akhir hayatnya meninggal dunia pada saat kecelakaan. Tetapi perlu digarisbawahi, kayak komentar-komentar kayak gitu tuh memang benar-benar membuat saya ngapain sih gitu loh, kayak komentar kayak gitu. Ya lebih baik kita doakan aja gitu sih. Jujur yang ini kejadiannya nggak bisa saya komentari sih.
Terus ada lagi kejadian yang apa namanya, yang mobil LCGC ditabrak sama BMW S1000RR. Nah itu kejadian kemarin itu ya. Itu saya baca komentar netizennya, pengendara Mugi. Kembali lagi trademark Mugi itu arogan, trademark Mugi kenceng banget. Ya memang gimana lagi. BMW S1000RR, motor 1000 cc bro. Ya memang motornya pasti kenceng gitu loh, nggak bisa dibawa pelan gitu loh. Terus ada lagi komentar kayak mobil LCGC-nya itu yang putar balik arah. Kembali lagi, salah satu penyebab kecelakaan yang ada di Indonesia itu memang selain kelalaian, ketidakpatuhan kita terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah di jalanan. Nah itu udah yang memang kayak sudah apa namanya, sudah menjadi penyebab gitu ya. Terus bagaimana sikap kita terhadap kejadian-kejadian itu gitu kan? Terus bagaimana sikap kita kayak menyikapi kejadian kayak gitu? Lebih baik kita doakan yang terbaik kepada korban yang meninggal dunia tanpa harus menghujat. Itu jauh lebih baik. Tanpa harus berkomentar miring tentang kejadian itu jauh lebih baik. Doakan korban. Doakan korban supaya mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan doakan juga keluarga korban mendapatkan ketabahan, diberikan ketabahan. Kita doakan supaya mereka tabah. Ya kita tahu siapa sih yang nggak hancur hatinya ketika salah satu anggota keluarga kita itu meninggal karena kecelakaan. Ya pastinya hancur lah. Ya pastinya mereka sedih gitu loh. Jauh lebih baik kalian doakan doakan korban dan berikan atau hiburlah keluarga korban supaya tidak supaya hari-harinya jauh lebih baik lagi gitu. Itu jauh lebih baik daripada kalian harus kayak komentar miring gitu di postingan-postingan gitu. Kalau dari semua kejadian yang saya baca di Instagram tadi itu, saya enggak mau komentar sih, kayak saya lebih baik ngecek atau baca-baca komentar netizen kayak apa sih gitu. Ya masih sama aja sih kayak dulu. Aduh. Ya gitu sih. Memang kalau kita ngomong kalau kita ngomong kecelakaan gitu, kita nggak bisa memungkiri ya, bisa jadi salah satu penyebab banyaknya korban berjatuhan di jalanan karena kecelakaan, pastinya itu. Dan lagi itu sudah jadi takdir, itu sudah jadi suratan takdir atau suratan dari ilahi gitu ya. Karena kayak kena musibah itu kayak kita disuruh gitu. Ini soalnya saya mengalami sendiri gitu. Saya pernah mengalami kecelakaan yang sampai akhirnya menimbulkan korban jiwa gitu. Saya nggak bangga sih sebenarnya. Saya cuma berbagi saya ingin berbagi pengalaman saya sih. Memang benar kalau orang sudah mengalami musibah, apalagi kecelakaan itu kayak ibarat disuruh. Dan saya juga tidak berniat sama sekali, tidak ada niatan sama sekali untuk menabrak orang tersebut. Dan orang yang mengalami kecelakaan, orang lain yang menabrak korbannya, itu juga tidak ada niatan sama sekali ingin membunuh dia, nggak ada niatan sama sekali. Itu memang sudah jalan takdirnya, itu sudah menjadi qadarullahnya. Kita nggak bisa berbuat apa, mau tentang bagaimanapun tidak akan menghasilkan hasil yang kita harapkan. You get what I mean, right? Paham kan maksud saya kan? Nah kayak gitu. Terkadang dalam komentar-komentar yang di postingan yang sudah di-up di Instagram itu kayak gitu, kayak kesannya tuh kayak menentang kenyataan gitu loh. Kayak apa ya? Maha benar netizen dengan segala kuasanya, udah kayak gitu. Well, dari kejadian-kejadian tadi itu ya kita juga bisa belajar banyak sih lebih tepatnya. Memang di jalanan itu memang kita harus lebih waspada, dan kalaupun orang lain itu ya semoga kita doakan orang lain bisa lebih waspada supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk kepada diri kita. Dan lagi alangkah lebih baiknya kita patuh terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah di jalanan. Kalau lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati, tengok kanan kiri, itu jauh lebih baik kita patuhi peraturan kayak gitu. Pakai helm, lengkapi surat-suratnya, terus bayar pajaknya kayak gitu. Nah itu jauh lebih baik daripada kita harus saling menghujat, ya kan? Nah terus lagi kalau misalkan kita mengalami musibah gitu ya, kita nggak tahu musibah kapan datangnya, soalnya musibah itu tidak ada di jadwal atau tidak ada di penanggalan. Kalau kita mendapatkan musibah, kita harus tetap sabar, kita harus tetap
mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Soalnya ini adalah ujian bagi kita gitu. Karena sejatinya musibah itu tujuannya memang untuk mengangkat derajat kita lebih tinggi. Nah, kalau dalam ajaran agama Islam, nah seperti itu sih. Dan juga sebagai reminder, pengingat kepada kita bahwa setiap yang bernyawa pasti merasakan namanya mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Kalau dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya kayak gitu ya. Nah, pastinya juga kita bisa belajar banyak dari kejadian kecelakaan tadi itu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil banyak sekali, saya sampai nggak bisa menyebutkan satu-satu. Soalnya setiap kejadian itu pasti ada pesannya, ada pelajarannya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, pastinya mungkin videonya sampai sini dulu yang bisa kita bahas. Dan baru saja itu bisa jadi kesimpulan dalam konten Markipat kali ini ya. Kita doakan lagi kepada korban-korban yang sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Nah, itu sudah takdir mereka dan kita doakan yang terbaik untuk mereka supaya mereka mendapatkan tempat yang terbaik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya kita doakan diri kita sendiri supaya kita diberikan keselamatan di jalanan dan diberikan umur panjang supaya kita bisa beribadah dan supaya kita bisa menjalani kehidupan kita itu jauh lebih bermakna dan jauh lebih baik lagi gitu ya. Kalian patuhi rambu lalu lintas, gunakan peralatan berkendara kalian dengan baik, hormati pengendara lain dan stay safe di jalanan. This is Mas Bonong. I will see you guys on the next video. Bye bye. See ya.